era sekarang kita Dharma Wacana barangkali terbatas oleh jarak dan waktu. Akan tetapi kalau kita menggunakan media sosial, kita sudah tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Audiens kita juga tidak terbatas. Dharma Duta itu sendiri adalah orang yang bertugas menyebarkan Dharma. Duta itu artinya wakil, perwakilan. Duta Dharma artinya perwakilan kebaikan, perwakilan agama, perwakilan kewajiban dalam hal agama. Kami dibentuk untuk membantu PHDI Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan pembinaan di bidang agama, agar generasi kita semakin paham agamanya, semakin mengerti bagaimana Hindu itu, dan ada tempat di mana umat bisa bertanya terkait tentang keagamaan. Tentu PHDI adalah tempatnya umat bertanya tentang keagamaan. Namun pada kenyataannya banyak umat yang takut bertanya kepada Parisade. Terutama Parisade yang utama itu kan adalah Sulingih, Darmo Bupati dan anggotanya. Bertanya kepada Sulingih itu sangat susah, apalagi generasi muda. Takutnya apa? Takut berbahasa Bali halus. Di sini ada yang bisa bahasa Bali halus? Ada yang ngerti bahasa Bali halus? Kalau cangci bisa ya? Cing sama kacang, cang sama kuaci yang begitu. Cangci bisa loh ya. Paling tidak itu ya, bahasa Bali Keparu harus tahu. Karena takut katanya berbicara dengan Sulingih dengan bahasa halus tidak bisa. Padahal bisa menggunakan bahasa Indonesia. Makanya lembaga Dharma Duta ini diharapkan generasi muda juga bisa berkontribusi, bisa bertanya dengan pengurus di lembaga Dharma Duta, apalagi adik-adik dengan teman-teman saya ini yang saya ajak umurnya tidak terlalu jauh-jauh sekali. Jangan panggil bapak ibu ini ya, panggil kakak-kakak. Ya, ada kakak Putu, ada kakak Komang, kakak Iluh di sini. Jadi jangan takut untuk bertanya. Dan perkembangan zaman sekarang, izin Bapak Parisade, Bapak Pemimas, kenapa kami fokus di program workshop Dharma Duta kali ini, pembuatan konten edukasi keagamaan di media sosial. Karena begitu pesatnya perkembangan zaman sekarang ini, media sosial tidak bisa lepas dari setiap anak muda kita. Di sini ada yang tidak punya media sosial? Hampir semua punya HP ya, smartphone ya. Ada pakai datanya? Ada pasti ya. Setelah nanti diadakan workshop ini yang memberi manfaat yang luar biasa, karena kita juga tidak ingin ketinggalan, kita tidak mau gagap teknologi, makanya yang ekstra hati-hati untuk menanggapi apa yang diposting oleh orang lain. Bagaimana caranya kita bisa menyeleksi supaya betul-betul kita tidak membuat suatu masalah karena salah bermedsos. Karena kita sekarang ini sudah tidak bisa lagi. Coba sekarang jangankan kita yang masih muda-muda ini, orang tua saja yang dia kelma gede ngsap HP melipatan nyemah HP. Ya, benar apa enggak? Begitu juga orang sing lah pipis tapi membawa pulsa lah paling sing kodaban. Kengken cara apa ngidang beli pulsa, beli paket. Karena dia sudah merasa tergantung dengan ini. Dan memang tidak bisa dipungkiri. Memang memberi keringanan yang luar biasa kepada kita. Tetapi lagi-lagi ya kita harus selektif betul dalam melihat itu. Oke? Sehingga kita benar-benar bisa menjadi generasi muda tangguh. Seperti harapan kita. Jangan kita napi wasana terlalu pesimis atau mungkin tidak punya semangat hidup ya, sebagai generasi muda Hindu. Dekoh tadi sudah disampaikan. Jadi kebanyakan generasi muda kita ini malu-malu untuk menyampaikan saya loh bisa Pak.
Ya, bukan hanya generasi muda, termasuk generasi tuanya juga begitu. Coba yang ngajak rapat tuh, bentar usul, ampun Pak, setuju. Tonden bubar itu body bucu ngomong, maunya kene tuh harusnya kene, kenapa begini? Nah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya generasi muda, dalam pelatihan pembuatan konten edukasi keagamaan Hindu di Indonesia, saya tidak begitu memahami dengan pembuatan, tapi suka nontonnya kan gitu ya. Karena kita orang-orang tua ini, kalau rekan-rekan muda-muda ini pasti sangat paham dengan bagaimana pembuatan konten-konten ini. Saya sependapat dengan Pak Ketua, harapan kita dengan adanya workshop hari ini, mudah-mudahan kita banyak menonton konten-konten yang berkualitas atau yang beradaptasi atau yang dalam pembuatan itu banyak konten-konten dharma di dalamnya. Ya. 73% dari penduduk Indonesia itu menggunakan internet dan media sosial. Jadi kalau jumlah penduduk Indonesia itu 277 juta, kali saja 73% berapa pengguna media sosial dan internetnya. Kemudian dari pengguna yang 73% lebih itu, berapa waktu rata-rata yang mereka gunakan dalam satu hari? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Kudang jangan yang kecil HP tiap hari, Gus. Ya. Dari data 2023, adik-adik kita, anak-anak kita megang HP menggunakan media sosial dan internet itu 7,4 jam. Hampir 8 jam. Berarti hampir sepertiga dari waktu perharinya digunakan untuk nyekel HP doang ya. Waktu 24 jam adik-adik dalam satu hari. 8 jam digunakan untuk tidur, untuk istirahat. Sudah pasti. Ya, anak-anakku sekalian masih sekolah 8 jam untuk di sekolah. Berarti di luar tidur dan sekolah kayaknya cuma ngejar HP. Kan hampir 8 jam. 7,4 jam di tahun data di tahun 2023. Artinya sing tahan nulungin ngubah piring, sing tahan nulungin ngomongin celeng ngamah gitu kan, sing tahan ngerumuang, nulungin orang tua nyampak dan lain-lain. Karena di luar tidur dan sekolah habis digunakan waktunya untuk nyekel HP, ngecil HP. Tentu ini menjadi peluang dan sekaligus tantangan yang luar biasa. Peluangnya tadi sudah disampaikan oleh Ketua LDP, Pak Ketua Parisade. Tantangannya juga sudah disampaikan. Kalau di zaman dulu, kita mencari sumber-sumber pembelajaran, sumber-sumber dharma itu amat susah. Kita di zaman dulu, zaman saya sekolah diajarkan bahwa ada 3 cara kita untuk mendapatkan pengetahuan atau kebenaran yang disebut tri permana. Agama permana, pratyaksa permana, mana permana. Kalau sekarang sudah jadi 4 agama permana, pratyaksa permana, mana permana, tambah 1 Google permana. Maka jangan lihat di Google kan. Nggak pernah nanya sama orang tua kita. Ada nak lingsir, ada pemangku, ada ketua Parisade sudah disampaikan tadi, jajaran pengurus Parisade itu lengkap. Alasannya sing juari karena tidak bisa berbahasa halus. Padahal Pak Ketua Parisade kita, pengurus-pengurus Parisade kita di provinsi lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Yang penting bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan juga mentang-mentang pakai bahasa Indonesia. Pak Ketua Parisade sudah drop, baru kalian yang masih SMA nanya, kau gitu. Kan etikanya kena. Ini tentu kesyukuran yang luar biasa. LDP sebuah lembaga di bawah penaungan Parisade Provinsi Sulawesi Tenggara
dapat menggarap hal-hal seperti ini yang barangkali selama ini belum tersentuh oleh lembaga-lembaga yang lain. Kita di Provinsi Sulawesi Tenggara banyak punya lembaga keagamaan. Ini salah satu LDD, ini salah satu lembaga yang aktif dalam hal pembinaan ke kantong-kantong umat kita. Tadi laporan ketua LDD juga sudah, dan hampir setiap kegiatan LDD kami bisa membersamai. Memang untuk yang sudah berjalan selalu menyasar di kantong-kantong umat yang agak-agak ekstrim dari segi lokasi ya. Kalau benua sebenarnya tidak ekstrim, hanya jalannya yang ombaknya di laut pindah ke jalan itu saja. Ekstrimnya sih tidak. Karena ini kalau di benua saya dengan Pak Putu senior saya, kurang lebih saya di Konawe Selatan 14 tahun. Kalau saya dilepas di sini kira-kira masih tahu lah jalan pulang, masih ingat lah jalan pulang. Sering kalau bermalam di zaman di tahun itu ya 2007 sampai 2009 itu 2010 saya sering malam-malam pergi di benua ini di sini. Kalau sekarang era sekarang kita mendarma wacana barangkali terbatas oleh jarak dan waktu, akan tetapi kalau kita menggunakan media sosial kita sudah tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Audiens kita juga tidak terbatas, bisa anak-anak audiens kita, bisa orang remaja, bisa juga orang tua. Kita tidak bisa membatasi siapa nanti yang menjadi audiens kita. Maka dari itu saya kira ini menjadi hal yang sangat penting, dan tentu kami dari Dinas itu apresiasi yang tinggi kepada teman-teman di LDD. Kiranya kegiatan sebentar ini menghasilkan paling tidak, karena ini adalah workshop, harus bekerja gitu. Workshop harus mengerjakan sesuatu, kalau sudah bekerja pasti ada hasil, berarti harus menghasilkan sesuatu. Barangkali di akhir kegiatan sebentar paling tidak adik-adik peserta sudah punya minimal satu video nanti yang bisa diupload, video konten keagamaan. Minimal satu video nanti sudah bisa dihasilkan dari sekian, kurang lebih 40 peserta nanti kalau yang lihat. Kalau 40 peserta, masing-masing peserta ada satu video, kan lumayan sudah 40 video. Di saat pelaksanaan ini, tentu hari-hari berikutnya karena dasar-dasarnya yang sebentar diberikan, pasti akan selalu dibuat konten-konten keagamaan. Tentu seiring waktu hal-hal seperti ini akan tentu ditingkatkan. Tidak bisa marung dulu jempok kurang lebih 4 jam nanti misalnya harus langsung pintar, harus ngediting dan sebagainya itu harus langsung jadi bagus itu nonsen. Perlu latihan yang lebih serius, perlu latihan yang lebih sering gitu. Akan tetapi paling tidak dasar-dasarnya sebentar disampaikan, apa-apa konten-konten keagamaan seperti apa yang bagus dibuat untuk diupload di media sosial. Yang kira Nike yang dapat yang sampaikan pada kesempatan hari ini. Selamat melaksanakan workshop. Mudah-mudahan di bawah bimbingan teman-teman LDD sebentar, anggota Komisariat Kecamatan Benua bisa menelurkan, bisa menghasilkan konten-konten keagamaan untuk di media sosial. Dengan mengucapkan Om Awigenamastu Namo Sidam, kegiatan workshop Dharma Duta pembuatan konten edukasi keagamaan Hindu di media sosial saya nyatakan dibuka.